Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Eliawati. Saya salah satu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian kinerja guru SMP dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat video ini terkhusus untuk kelompok yang saya bimbing dalam PPG tahap 3 kelompok 3. Baik, apa saja sih instrumen penilaian kinerja guru? Sebelumnya, kita bahas dulu bahwa RPP yang memang sekarang lagi booming, lagi happening ya, bahwa RPP itu hanya satu lembar, dan eh, kenyataannya memang kalau misalkan kita buat RPP hanya satu lembar dan digunakan untuk UKIN ini, ternyata RPP itu tidak bisa mengcover semua indikator-indikator yang ada dalam penilaian UKIN RPP ini ya. Nah, apa saja indikatornya? Kita bahas satu persatu, yaitu tujuan, pertama tujuan indikator pencapaian pembelajaran. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah KI dan KD-nya itu harus dijabarkan menjadi semua eh, eh, menjadi indikator pencapaian pembelajarannya. Jadi seluruhan isi dari KI KD-nya harus terjabarkan menjadi IPK-nya. Lalu kedua, bahwa indikator yang dijabarkan tersebut harus sesuai dengan KI dan KD-nya. Maka nanti kita menghitung berapa jumlahnya indikator atau IPK yang sesuai dengan KI atau KD. Jika semuanya sesuai, maka nilainya akan maksimal. Lalu indikator selanjutnya adalah peringkat atau level rumusan aspek sikap. Nah, di sini di indikator tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada internalisasi dan aktualisasi sikap disiplin kerjasama produktif sesuai dengan perkembangan iptek. Lalu indikator selanjutnya ini adalah peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Nah, bagaimana cara menilainya? Bahwa IPK-nya itu sampai pada level di atas tagihan minimal apabila sampai level mencipta dengan level metakognitif. Berarti Bapak Ibu harus memperhatikan KIKD-nya ya. Jika KIKD-nya itu levelnya hanya C2, maka harus ada minimal indikatornya itu mencapai C2. Atau bisa saja lebih sampai level mencipta. Begitu ya, jangan sampai kalau misalkan KIKD-nya misalkan levelnya menganalisis C4, ternyata indikator yang dibuat Bapak Ibu banyaknya itu di bawah dari C4. Jadi ya itu harus diperhatikan. Lalu indikator selanjutnya peringkat atau level rumusan aspek keterampilan. Nah, selain pengetahuan juga di sini indikator capaian pembelajaran untuk aspek keterampilan itu sampai pada level mengkomunikasikan. Lalu keterukuran rumusan indikator. Nah, semua indikator ini itu harus terukur. Artinya, terukur di sini menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang mudah diamati dan diukur. Lalu, rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audience, behavior, condition, and degree (ABCD). Jadi, tujuan pembelajaran itu aspek audiensnya harus ada, behavior-nya harus ada, condition-nya harus ada, degree-nya harus ada. Nah, kalau misalkan semuanya ada, itu nilainya akan maksimal. Lalu, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS, literasi, atau forcing ya. Nah, ini. Kemudian, di langkah-langkah pembelajarannya, apa saja yang harus kita cermati? Nah, di sini yang harus kita cermati kesesuaian materi ajar dengan KD
dan indikator berbasis TPEC, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge, perpaduan pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi. Artinya di sini Bapak Ibu harus memperhatikan hubungannya dengan bagaimana strategi menyampaikan materi tersebut, bagaimana materi tersebut diajarkan dengan berbantuan teknologi, ya. Kemudian juga kontennya harus sesuai dengan KD. Lalu kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Nah, di sini harus dapat dilihat bahwa guru juga bisa menjabarkan materi secara benar dari berbagai sudut pandang. Lalu pengembangan materi dengan urutan logis. Nah, guru bisa mengembangkan materi itu urutannya harus logis, runtut dari awal sampai akhir. Kemudian, pengembangan materi secara terpadu saling terkait satu dengan yang lainnya. Lalu penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, di sini mungkin guru bisa menggunakan sumber belajar yang inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini, terutama hasil penelitian atau kreasinya sendiri. Lalu, di sini jangan lupa bahwa materi yang diajarkan itu harus relate, harus eh, direlatekan, maksudnya dikorelasikan, ya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin dari condition di tujuan pembelajaran yang dibuat, kita bisa melihat strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Lalu kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Nah, alat bantu dan media sesuai dengan model dan sangat optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya ini tentang penilaian. Penilaian apa saja yang diukur dalam penilaian pembelajaran ini? Nah, ternyata harus ada penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Bagaimana kita bisa membuat penilaian yang dapat menggali pengetahuan kemampuan awal siswa? Nah, guru bisa menggunakan metode misalnya bertanya ke anak-anaknya tentang kemampuan awal mereka yang sangat berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, atau juga bisa guru memberikan semacam pretest kepada siswanya untuk mengetahui atau menggali kemampuan awal. Lalu keberadaan penilaian untuk pengetahuan kualitas proses pembelajaran. Nah, di sini baiknya itu guru melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan metode dan instrumen yang tepat dan telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dalam melakukan penilaian. Nah, kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar itu harus meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, gitu ya. Nah, ini semua merupakan instrumen-instrumen penilaian untuk RPP yang akan diupload dalam rangka melengkapi administrasi untuk UKIN, guru PPG, ya, untuk tingkat SMP dan SMA. Sekian mungkin penjelasan dari instrumen ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana membuat RPP yang memang sesuai, yang memang bagus dan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.